Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita kembali pelajari ringkasan tema 3 subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai? Silahkan. Sebelumnya kalian baca terlebih dahulu pembelajaran 3 dan 4-nya. Nah, setelah itu boleh kalian menonton atau menyimak ringkasan pembelajarannya. Materi yang akan dipelajari di pembelajaran yang ketiga ini diantaranya adalah mengidentifikasi aktivitas masyarakat di sekitar, mengenal bentuk keragaman di lingkungan sekitar, menyusun iklan tentang keberagaman di lingkungan ya. Ini bahasannya sudah dari pembelajaran yang telah lalu, hanya sekedar menguatkan dan mengingatkan kembali. Nah, yang pertama mengidentifikasi aktivitas masyarakat sekitar. Kalian baca di halaman 84-85-nya. Sini ada aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat ya. Bisa dilihat di gambarnya. Di situ aktivitasnya berbeda-beda ya. Ada yang gambarnya tempatnya di pasar, ini di stasiun atau di kebun dan di pabrik. Nah, di sini tentunya aktivitasnya berbeda-beda. Boleh kalian sekedar latihan mengisi aktivitas yang ada di tempat ini. Contoh di pasar ya. Aktivitas yang dilakukan yaitu kegiatan di pasar, yaitu tempat menjual dan membeli bahan-bahan makanan dan yang lainnya. Di tempat tersebut terjadi kegiatan ekonomi, yaitu distribusi. Boleh ya, kegiatan distribusi karena penjual menyalurkan dagangannya ke pembeli atau konsumen. Nah, itu contohnya ya, contoh kecilnya. Boleh kalian isi yang lainnya juga dengan pendapat kalian yang berbeda-beda ya, tulis aja. Nah, itu diantaranya identifikasi aktivitas masyarakat, yaitu tadi sudah dijelaskan ya contohnya. Yang keduanya mengenal bentuk keragaman di lingkungan sosial. Tentunya di lingkungan sosial banyak sekali keragaman. Di antaranya ketika melakukan musyawarah di lingkungan RT, nah di situ pasti terdapat banyak perbedaan. Nah, itu juga contoh keragaman di lingkungan sosial, yaitu misalkan melakukan musyawarah dan di situ terdapat banyak sekali perbedaan-perbedaan, tetapi pada akhirnya akan menghasilkan suatu kesepakatan. Itu contoh kecil dari bentuk keragaman di lingkungan sosial ya. Kemudian yang selanjutnya menyusun iklan tentang keberagaman di lingkungan. Di sini ada contohnya iklan mengenai keragaman, bentuk keberagaman yang berbeda-beda ya di lingkungan. Nanti di akhir pembelajaran akan ada evaluasi mengenai hal tersebut. Kita lanjut ke pembelajaran yang keempat. Nah, di sini materinya yaitu menceritakan keragaman di lingkungan sosial, lingkungan sekitar maksudnya, melaporkan aktivitas masyarakat sekitar, menjelaskan arti kosakata untuk menjelaskan isi iklan. Yang pertama menceritakan keragaman di lingkungan sekitar. Nah, di sini ingat, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita.
Nah, di sini contohnya ada yang namanya keragaman di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga ada anggota keluarga ayah, ibu, dan anak, dan masing-masing pasti banyak memiliki perbedaan jenis kelamin, warna kulit, tinggi badan, ataupun yang lainnya. Bahkan nih, di lingkungan keluarga saja ada yang berbeda agama ya, contoh kasusnya itu. Nah, itu merupakan contoh keberagaman. Contoh keberagaman tersebut baik dilihat di dalam bentuk fisik ataupun karakter ataupun selera ya. Bentuk fisik contohnya tadi sudah kita jelaskan, jenis kelamin, warna kulit, dan yang lainnya. Ada lagi perbedaan dalam bentuk karakter atau sifat. Ada yang sifatnya lemah lembut, ada yang sifatnya tegas, ada yang sifatnya halus, periang, ya, dan yang lainnya. Itu merupakan contoh keragaman di lingkungan keluarga. Ada lagi bentuknya perbedaannya selera atau hobi ya. Ada yang suka membaca, liburan, senang musik, ataupun perbedaan makanan rasanya, ada yang suka manis, ada yang suka pedas. Nah, itu merupakan contoh keragaman dalam bentuk selera ya atau hobi. Kemudian contoh keragaman di lingkungan sekolah. Nah, di sini juga banyak. Ada yang misalnya suka kegiatan ekstrakurikuler, berolahraga, seni, musik, dan yang lainnya. Ada lagi yang suka membaca, ada yang suka menulis, ada yang suka menggambar. Itu merupakan contoh keragaman di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat juga berbeda-beda. Masyarakat yang paling dekat dengan kita namanya tetangga. Nah, kita harus selalu mempunyai hubungan yang baik dengan tetangga, karena tetangga itu adalah istilahnya saudara terdekat kita di lingkungan rumah itu ya. Jadi di lingkungan masyarakat maksudnya saudara adalah saudara terdekat kita, karena yang bisa memberikan bantuan di rumah kita, tetangga yang paling dekat yang pertama memberikan bantuan ketika kita memerlukannya, ketika kita membutuhkan bantuannya. Maka harus selalu hidup rukun ya, minimal dengan tetangga dan kemudian dengan masyarakat umumnya ya. Contoh keragamannya banyak, apalagi di masyarakat ya, itu mencakup dari keragaman keluarga, sekolah, lingkungan sekitar, dan yang lainnya. Contoh kecilnya masyarakat kerja bakti dan bergotong royong. Itu di dalam kerja bakti dan gotong royong tentunya ada perbedaan-perbedaan, misalnya perbedaan pendapat di dalam kerja bakti tersebut, tidak apa-apa ya. Itu adalah contoh keragaman di lingkungan masyarakat. Nah, materi yang terakhir di pembelajaran yang keempat adalah menjelaskan arti kosakata untuk menjelaskan isi iklan. Di sini kalian lihat contohnya halaman 97. Ada contoh iklan kesehatan organ pencernaan. Nah, di sini mari kita jelaskan unsur-unsur iklan yang ada di samping. Di sini dilihat ada apa aja ya. Contohnya gambar produk, ada enggak gambar produk? Ada ya. Atau misalnya isi dari produk iklan tersebut apa? Ada enggak? Menjelaskan tentang apa? Nah, slogannya apa? Di sini ada nih. Jaga pola makanmu, sayangi tubuhmu. Nah, itu contoh slogan ya. Kemudian yang lainnya juga ada seperti gambar produk tadi sudah ya, dan unsur-unsur iklan yang lainnya juga. Itu merupakan
isi dari suatu iklan. Nah, untuk evaluasi kalian boleh mengisi atau untuk evaluasi ada di Classroom ya, yang ada di pembukaan Classroom. Di situ ada memuat tentang evaluasinya, yaitu menggambar suatu iklan. Nah, di sini hubungannya dengan keberagaman atau di lingkungan masyarakat. Kalian buat iklannya di situ di dalamnya memuat gambar, slogan ataupun keunggulan gambar tersebut apa. Nah, kalian buat di kertas lembar ya. Kemudian nanti hari Jumatnya dibawa boleh ke saya Zaini atau ke Bunia, dikumpulkan ya. Selembar saja, baik buku gambar ataupun kertas HPS A4 legal, terserah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.